Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dian Mutahara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indrapasta PGRI. Yang saya hormati Bapak Irfan Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Siti Dian Mutahara dan rekan saya Emalia Niviarti, Elmatiani, Nurilahi Musefi, Aris Andika, dan Alifa Marwanti. Materi yang akan kami presentasikan adalah pemfokusan atau penegasan makna kalimat dan kapital selekta kalimat. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kami bawakan adalah mengetahui dan memahami pemfokusan atau penegasan makna kalimat dan kapital selekta kalimat secara detail dan menyeluruh, mulai dari definisi, aturan, jenis-jenis, pembagian, dan contohnya. Materi yang pertama adalah pemfokusan atau penegasan makna kalimat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan pemfokusan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu fokus dengan intonasi. Pemfokusan dengan intonasi lebih nyata dalam bahasa ragam lisan, definisi dari fokus kalimat. Intonasi dapat dirasakan. Fokus kalimat dalam ragam tulis, intonasi tentu tidak dapat didengar. Pementingan contoh dari fokus dengan intonasi yaitu pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Di kamar, tekanan diberikan pada kata kakek. Maka dalam kalimat tersebut yang membaca komik adalah kakek, bukan orang lain. Kakek di sini merupakan nomina atau pelaku. Jadi yang membaca komik di kamar itu adalah kakek, bukan orang lain. Selanjutnya yaitu fokus dengan partikel. Partikel yang ada untuk menyatakan fokus adalah partikel yang, serta gabungan antara pun dan lah. Aturan untuk menentukan fokus tersebut yaitu dengan cara partikel yang ditempatkan di antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu Siska yang datang tadi pagi. Makna kalimat tersebut lebih terfokus pada Siska yang merupakan subjek pada kalimat tersebut. Dan contoh yang kedua yaitu dia yang mengambil bukumu. Maknanya lebih terfokus pada kata dia, karena kata dia merupakan subjek pada kalimat tersebut. Partikel gabunganlah yang ditempatkan di antara subjek dan predikat pada sebuah kalimat verbal atau kalimat adjektifal. Partikel gabunganlah yang lebih tegas daripada yang dibicarakan di atas. Contohnya, dialah yang datang kemarin. Kalimat partikel gabunganlah biasanya diikuti oleh klausa penjelas yang diawali dengan kata bukan. Jadi, kalimat di atas menjadi
Dialah yang datang kemarin, bukan orang lain. Yang ketiga yaitu fokus dengan kata keterangan. Kata keterangan dapat digunakan untuk pemfokusan makna kalimat dengan kata memang, sebenarnya, sebetulnya, dan sesungguhnya. Berikut merupakan beberapa contoh dari masing-masing kata. Yang pertama yaitu, memang dia belum tahu apa-apa. Pada kalimat tersebut, fokus makna pada kalimat yang ketiga yaitu berfokus sebetulnya pada kami sudah tahu dari dulu. Karena pada kalimat tersebut berada di awal kalimat, makna kalimat didahului terdapat pada kata sebetulnya itu karena kata sebetulnya berada di awal kalimat pada kalimat didahului oleh kalimat lainnya. Kalimat dan yang terakhir pada keseluruhan kalimat. Sesungguhnya yang harus diperiksa bukan jaksa itu saja berada di awal kalimat dan tidak didahului oleh kalimat lainnya. Terdapat pada kata sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Tiani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Emalia tentang pemfokusan atau penegasan makna kalimat. Di sini lanjutannya ada D. Fokus dengan konjungsi penegas. Konjungsi penegas yang dapat digunakan untuk pemfokusan makna kalimat adalah kata bahkan, apalagi, dan lagi pula. Ketiga kata ini lazim digunakan di muka klausa kedua pada sebuah kalimat majemuk koordinatif. Contohnya, dari kata bahkan, kikir dan pelitnya bukan main, bahkan untuk makan sendiri pun dia enggan mengeluarkan uang. Contoh dari kata apalagi, mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kami enggan mengeluarkan uang pelicin. Selanjutnya, contoh dari kata lagi pula, kiranya lebih baik uang ini kita gunakan dulu untuk membeli sembako daripada membayar langganan listrik. Lagi pula sekarang baru tanggal 10. Selanjutnya E. Fokus makna dengan permutasi. Permutasi adalah memindahkan unsur kalimat ke posisi depan karena unsur tersebut ingin difokuskan maknanya. Dalam permutasi, unsur kalimat yang ingin difokuskan maknanya dipindahkan ke posisi awal kalimat. Seperti pemindahan predikat. Kalau fokus makna ingin ditekankan pada fungsi predikat, maka fungsi predikat ditempatkan pada awal kalimat. Namun, pemindahan fungsi predikat tidak begitu saja dapat dilakukan, karena harus diperhatikan dulu kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat. 1. Kalau predikatnya berupa verba transitif, maka pemindahan predikat dapat dilakukan seperti contoh berikut. Keluar buronan itu dari persembunyiannya. Keluar predikat, buronan itu subjek, persembunyiannya keterangan. Agar lebih fokus pada predikat itu,
maka ditambahkan partikel lah. Contoh, keluarlah buronan itu dari persembunyiannya. Dua, kalau predikatnya berupa verbal transitif, maka predikat beserta objeknya harus dipindahkan sekaligus. Dan bila ingin diberi partikel lah, partikel itu harus dirangkaikan dengan objek. 4. Contoh, kalau predikatnya berupa kategori nomina, karena kami sangat lapar, itu dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat. Kalau predikatnya berupa bersifat khas atau tertentu, adjektiva atau misalnya adjektiva, maka predikat hanya bisa dipindahkan ke posisi awal kalau subjeknya bersifat khas atau berupa maujud tertentu. Contoh, tinggi sekali gunung itu. Dari gunung itu sangat tinggi. Binatang anjing itu. Kalimat asalnya adalah anjing itu binatang. Saya Nurilahi Musefi, saya akan menjelaskan tentang fokus makna dengan kontras makna dan fokus dengan pasif. Yang pertama ada fokus makna dengan kontras makna. Fokus makna dengan kontras makna dapat juga dilakukan dengan mengontraskan dua bagian kalimat. Bagian pertama merupakan suatu tindakan atau keadaan, lalu bagian kedua menyatakan kebalikan dari bagian pertama. Contohnya, yang pertama ada anjing itu mudah dilatih, kucing lebih bandel. Bagian pertamanya itu sudah jelas dari anjing itu mudah dilatih dan bagian keduanya kucing lebih bandel. Yang kedua ada jalan-jalan di kampung-kampung berlubang dan kotor, sedangkan jalan-jalan di kota mulus dan licin. Bagian pertamanya itu jalan-jalan di kampung-kampung berlubang dan kotor, dan bagian yang kedua itu jalan-jalan di kota mulus dan licin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus dengan pasif. Fokus dengan pasif. Kalimat pasif digunakan ketika orang atau benda yang terdampak oleh kata kerja utama menjadi fokusnya. Tetapi kalimat ini juga sering digunakan ketika orang atau benda ini yang melakukan kata kerja dianggap tidak penting, tidak diketahui, atau tidak jelas. Kalimat pasif merupakan suatu hubungan antara subjek dan kata kerja di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Kalimat pasif yang menjadi fokus adalah orang atau benda yang terdampak. Contohnya, pertama ada bola itu dilempar oleh Bani. Bola mempunyai posisi sebagai subjek yang dikenai kata kerja atau tindakannya, yang pada kasus ini dilempar. Maka fokus dari kalimat ini adalah bola. Dan yang kedua ada nasi itu digoreng oleh Fani. Nasi ini mempunyai posisi sebagai subjek yang pada kasus ini digoreng, maka fokus dari kalimat yang pertama, adalah informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini yaitu informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca yang disebut informasi edukatif, informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan.
Informasi yang menambah pengetahuan, contohnya tulisan tentang pergantian kurikulum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya tulisan akan menjelaskan mengenai kapital selekta. Selanjutnya, informasi yang menyenangkan, contohnya cerita pendek, komik, dan karikatur. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, kartun, foto, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas atau feature, resensi, kolom, dan karya fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan, misalnya olahraga, pendidikan, musik, budaya, sastra, dan iptek. Keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Nomor 5, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah yang B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai B, hubungan makna antara klausa dalam kalimat. Tidak ada banyak hal yang berbeda antara kalimat dan klausa. Keduanya merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung unsur predikasi. Dilihat dari segi struktur internalnya, kalimat dan klausa keduanya terdiri atas unsur predikat dan subjek dengan atau tanpa objek pelengkap atau keterangan. Contohnya, dia cantik, subjek plus predikat. Nomor 2, anak itu makan kue, subjek plus predikat plus objek. Nomor 3, mereka berbicara tentang politik, subjek plus predikat plus pelengkap. Dan 4, ayah ada di rumah, subjek plus predikat plus keterangan. Contoh di atas sering diacu sebagai kalimat atau klausa bergantung cara memandangnya. Disebut klausa jika cara pandangnya didasarkan pada struktur internalnya. Setiap konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur subjek dan predikat tanpa memperhatikan intonasi dan tanda baca akhir adalah klausa. Disebut kalimat jika melihat adanya unsur subjek dan predikat lengkap dengan intonasi dan tanda baca akhir. Dalam suatu kalimat bisa terdapat satu atau lebih dari 2 klausa. Contoh, dia pergi pukul 6. Saya sedang mandi. Jika digabungkan, dia pergi pukul 6 ketika saya sedang mandi. Kalimat pertama terdiri dari 1 klausa, yaitu subjek plus predikat plus keterangan. Kalimat kedua terdiri dari 1 klausa, yaitu subjek plus predikat. Sedangkan pada kalimat ketiga terdapat 2 klausa, yaitu dia pergi pukul 6, subjek plus predikat plus keterangan yang disebut induk kalimat, dan ketika saya sedang mandi yaitu konjuktor plus subjek plus predikat yang disebut anak kalimat. Sementara itu, kalimat yang hanya terdiri dari 1 klausa disebut kalimat tunggal, dan kalimat yang terdiri dari 2 klausa disebut kalimat majemuk. Yaitu modus yang menunjukkan positif atau netral. Menjelaskan materi selanjutnya. Kedua, modus optatif. Modus adalah yaitu modus yang menunjukkan suasana atau keinginan perbuatan menurut tafsiran. Yang ketiga, modus imperatif pembicara, yaitu modus yang menyatakan perintah atau larangan. Dalam beberapa bahasa tertentu, terutama bahasa-bahasa interrogatif, modus dinyatakan dalam modus yang menyatakan pernyataan. Tetapi dalam bahasa lain ada yang juga secara leksikal. Modus obligasi, yaitu modus yang menyatakan keharusan. Yang keenam, modus desideratif.
yaitu modus yang menyatakan keinginan atau kemauan. Yang ketujuh, ada modus kondisional, yaitu modus yang menyatakan persyaratan. Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Marwanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, kala. Kala adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan di sini waktu yang terakhir terjadinya perbuatan, kejadian, hubungan antara tindakan pelaku atau pengalaman yang disebutkan di dalam kalimat. Kala ini ada beberapa menyatakan waktu sekarang, yang pertama waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Subjek yang berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dini sedang makan siang. Dietetis kala lampau. Dini jika subjek menjadi sasaran yang akan datang. Yang ketiga, Dini akan makan siang. Reflektif, yaitu selanjutnya subjek yang menjadi sasaran melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, dietetis resiprokal, di dalam situasi keadaan kejadian jika subjek yang terdiri dari dua pihak berbuat tindakan berbalasan berbagai macam aspek. Yang kelima, ada 7 aspek dietetis. Yang pertama, kausatif, yakni jika subjek menjadi penyebab atas yang terjadinya sesuatu. Yang kedua,